Hari ini adalah hari kemenangan. Di seluruh dunia, umat Tuhan sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini, pada hari kebangkitan ini, kita ingin kembali berusaha berjuang supaya kita pada akhirnya menjadi orang yang mengenal Tuhan kita dengan benar. Amin. Saudara, sementara kita memuji Tuhan, saya sedang merenungkan begini, saudara. Saya sedang membayangkan seolah-olah kita ada pada zamannya Tuhan Yesus. Kita mundur sedikit kembali ke belakang. Pada zaman Yesus masih hidup, kemanapun dia pergi selalu diikuti oleh orang banyak. Karena Yesus selalu melakukan mujizat. Kemanapun dia pergi, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan melihat orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Pada saat dia melihat orang lapar, dia memberi makan. Dalam satu peristiwa, dia memberi makan 5.000 laki-laki saja, belum terhitung perempuan. Satu peristiwa dia jalan, dia melihat ada orang buta, dia menyembuhkannya. Sehingga berita itu tersebar kemana-mana. Sehingga banyak orang yang menjadi pengikut Yesus dan berpikir bahwa ini dia orang yang kita harapkan, orang yang kita dambakan, yang bisa menjadi pemimpin kita, bisa membebaskan bangsa kita dari penjajahan Romawi. Sehingga banyak sekali orang yang mengikut Yesus. Tidak terkecuali dari sekian banyak itu dia memilih 12 muridnya. Dan murid-muridnya pun berpikiran dan berharap bahwa inilah orang guru yang akan memimpin kita menjadi pemimpin bangsa kita. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berharap yang berbeda. Ternyata Yesus ditangkap. Pada saat dia ditangkap, murid-muridnya sudah mulai berpikir, loh kok dia bisa ditangkap? Kenapa dia tidak melawan? Kenapa dia tidak membebaskan diri? Bukankah dia bisa membebaskan diri? Kemudian mulai ada yang mundur satu demi satu. Kemudian ada orang melihat seorang muridnya yang bernama Petrus dan mengatakan, bukankah engkau salah satu dari muridnya? Petrus mengatakan, oh enggak, aku enggak kenal dia. Tidak lama kemudian ada lagi yang melihat, bertanya lagi dan mengatakan, oh aku enggak kenal dia. Kamu nih ngomong apa sih? Satu demi satu mulai meninggalkan Yesus. Dan pada akhirnya Yesus disalibkan. Mungkin waktu disalibkan mereka masih berharap Yesus akan menggunakan kekuasaannya untuk melepaskan diri dari salib. Tapi ternyata Yesus tidak melakukan itu. Dia mati di kayu salib. Pada saat dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, pupuslah harapan murid-muridnya. Sesudah itu, Petrus
Petrus dan kawan-kawannya mulai kembali kepada kehidupannya yang lama. Dan Alkitab mencatat bahwa Petrus mengatakan, aku mau pergi menangkap ikan, kembali ke masa lalunya. Dan murid-murid yang lain mengatakan, aku ikut bersama dengan engkau. Ada murid yang lain yang mengatakan, ya udah, ternyata yang kita andalkan tidak bisa diandalkan. Udah, aku pulang kampung saja. Dan hari ini kita akan membahas, belajar dari dua orang yang mengatakan, aku pulang kampung aja, aku pulang ke Emmaus. Saudara, berapa banyak di antara kita yang seperti murid-murid ini? Kita punya harapan, kalau saya menjadi orang Kristen, kalau saya menjadi anak Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, saya ikut Tuhan, ekonomi saya pasti akan jauh lebih baik. Kalau saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, sakit penyakit saya pasti disembuhkan. Kalau saya menjadi setia sama Tuhan, anak-anak saya pasti akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi ternyata setelah sekian lama kita ikut Tuhan, ternyata tidak ada perubahan. Sehingga kita menyanyi, aku masih seperti yang dulu, yang tidak berubah. Ekonomiku masih morat-marit juga. Anakku masih tetap aja pemberontak, sakitku masih tetap ada. Katanya Tuhan itu maha kuasa, kenapa aku tidak disembuhkan? Dan akhirnya banyak yang mulai kecewa sama Tuhan, seperti murid-muridnya. Tapi kita bersyukur saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan mulai menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia pergi kepada murid-muridnya yang kembali ke laut, yang kembali menangkap ikan dan mulai menyatakan diri kepada mereka. Dan hari ini kita akan belajar dari satu kisah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, yaitu perjalanan dua orang murid yang mau pulang kampung ke Emmaus karena kecewa Tuhan mati. Lukas pasal 24, pembacaan yang agak cukup panjang, kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. Siap? Membaca firman Tuhan, kita ucapkan, telinga kita mendengar, mata kita melihat, iman kita bertumbuh. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 32. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Sampai di situ dulu. Di situ dikatakan pada hari itu juga, berarti pada hari di mana Yesus bangkit. Kalau kita hidup pada zamannya Yesus, maka peristiwa itu terjadi pada hari ini. Yesus bangkit pagi-pagi dan dua orang itu belum tahu, belum percaya, dan akhirnya dia bilang kita pulang ke Emmaus saja. Ya, saya membayangkan bahwa peristiwa ini terjadi pada saat yang sama. Kita lanjut baca. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram
Saya membayangkan begini, mereka berjalan. Tiba-tiba Yesus tanya, "Hei, kamu tuh ngomong apa sih?" Mereka berhenti, saya membayangkan dia berhenti dan melihat muka Yesus. Muka mereka ini sedih karena mereka kecewa. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Saudara bayangkan, dia bicara dengan siapa? Yesus. Dia sedang membicarakan tentang Yesus. Tetapi dia mengatakan, Yesus tanya, "Kamu nih ngomong apa sih?" Dia bilang, "Hei, apakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem?" Mereka tidak mengenal Yesus. Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyelibkannya. Padahal, perhatikan kalimat ini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan bercerita dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi ia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, siapa yang berkata kepada mereka? Yesus. "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia, Yesus, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Kata mereka, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cerita ini saya waktu membaca, saya pikir begini, kenapa ya kedua murid itu tidak kenal Yesus? Kan baru 3 hari lalu.
Mereka biasanya ikut Yesus, makan bersama Yesus. 3 hari yang lalu dia melihat Yesus ditangkap, dia melihat Yesus disalib. Tetapi sebelumnya dia sudah mendengar bahwa Yesus akan disalib, Yesus akan ditangkap, akan dianiaya, akan mati. Tetapi kenapa sekarang mereka tidak kenal Yesus? Apa mereka amnesia? Enggak. Apa mereka tiba-tiba pikun? Tidak. Tetapi ayat 16 mengatakan begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata kedua murid itu sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Muncul pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi penghalang? Kenapa mereka tidak kenal Yesus? Sama dengan kita. Kita setiap minggu beribadah. Saya ikut sekolah minggu, ikut gereja itu sejak bayi. Karena mama saya orang yang taat beribadah. Saya yakin waktu saya masih bayi, mama saya bawa saya ke gereja. Saking begitu setianya, waktu saya sekolah minggu, saya ibadah sekolah minggu 3 kali seminggu dalam 1 hari. Tapi ternyata saya rajin ibadah tidak menjamin bahwa saya mengenal Tuhan saya dengan benar. Kenapa? Buktinya apa? Ternyata waktu saya ada masalah, saya masih sangat khawatir. Waktu ada tantangan, masih sangat panik. Berarti saya belum mengenal Allah dengan benar. Di sini apa yang menjadi penghalang mereka tidak mengenal Tuhan? Kita lihat di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Di situ dikatakan, waktu Yesus berjalan dengan mereka, kemudian mereka bilang, "Hai, apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak dengar tentang cerita Yesus?" Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya kamu berpikir sampai kamu tidak percaya." Jadi penghalang untuk kita bisa mengenal Tuhan adalah ketidakpercayaan kita. Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita susah percaya? Karena logika kita, kadang kita terlalu mengandalkan logika, cara berpikir kita. Sehingga sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal, kita tidak mau percaya. Tapi saya berdoa supaya kita yang ada semua di sini adalah orang-orang yang beriman, bukan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan, masih diharapkan, tapi kita sudah percaya. Itu iman. Banyak kali kita terlalu mengandalkan logika kita untuk menerima dan percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau sesuatu itu kelihatannya tidak masuk akal, kita nggak percaya. Saya ambil contoh saya sendiri. Saya dari muda, dari kecil, saya bersyukur Tuhan memberikan saya otak yang sedikit encer. Sedikit, semuanya karena Tuhan. Sehingga saya dari sekolah itu juara terus. Tapi akibatnya apa saudara? Segala sesuatu dipikir pakai logika. Kalau enggak masuk akal, enggak dipercaya. Sampai suatu saat saya bilang sama Tuhan begini, "Tuhan, apa benar mujizat itu masih ada? Kalau benar saya pengen lihat." Oh Tuhan bilang, Lin, kok otakmu terlalu kecil, kau mau tantang saya mau lihat mujizat? Oke, saya kasih. Suatu saat Tuhan izinkan mata saya kena api saudara. Dan saudara bayangkan kalau mata kena api itu bulu matanya habis. Nggak bisa dibuka nih mata.
Tetapi waktu itu saya katakan, Tuhan kalau memang mujizat masih terjadi, Tuhan saya ingin melihat mujizat itu. Dan hari itu juga, pagi itu juga sesudah saya berdoa, mata saya terbuka. Saya masuk ke kamar, saya lihat alis mata saya ada kembali, saudara. Bukan alis, bulu matanya ada. Puji Tuhan. Tapi belum juga otaknya nih belum mudeng, saudara. Bahasa roh. Saya pergi ke gereja Pentakosta, gereja GSCA di Kupang. Itu bahasa rohnya, saya pikir ini gereja kok begini ya. Kok banyak orang ngomong, saya tanya sama kakak saya. Kak, itu ngomong apa sih? Itu namanya bahasa roh, Dek. Kakak ngomong gitu ngerti enggak? Enggak. Terus ngapain ngomong sesuatu yang kita enggak ngerti? Kakak saya jelasin dengan segala macam cara, saya nggak bisa terima. Sampai satu hari saya nggak pergi kerja, hanya berdebat. Masalahnya saya menggunakan otak saya. Tapi akhirnya kakak saya bilang begini, Dek. Selama kamu masih menggunakan otakmu yang kecil itu untuk memasukkan dan menerima seluruh kebenaran Allah, kau tidak akan pernah mengerti. Tapi saya berdoa buat kamu supaya engkau mengalami sendiri. Saya bersyukur saya punya kakak yang luar biasa. Dia berdoa dan akhirnya saya mengalami sendiri. Dan waktu itu saya katakan, oh iya ya benar. Baru lama saya percaya. Ketidakpercayaan kita menjadi penghalang untuk kita bisa mengenal Tuhan. Yang kedua yang menjadi penghalang di dalam ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa kami. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Dengan kata lain, dulu kami berharap bahwa Yesus yang akan menjadi Raja Israel, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata sudah 3 hari itu dia mati. Kecewa. Harapan dan kenyataan tidak sesuai. Harapan saya ikut Tuhan. Keadaan saya dipulihkan secara fisik. Ekonomi saya dipulihkan. Usaha saya yang agak terpuruk akan bangkit segera. Tapi ternyata saya ikut Tuhan. Masih tetap seperti itu dan mengatakan, aku masih seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Kalau begitu, untuk apa ikut Tuhan? Udahlah, lebih baik saya ikut dunia aja. Saya cari orang pinter yang bisa mengubah hidup saya dengan cepat. Ini menjadi penghalang. Yang ketiga, walaupun tidak ada di dalam ayat ini, tetapi ini yang Tuhan katakan. Yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan pelanggaranmu. Yang menjadi penghalang kenapa mata kita tidak melihat Tuhan. Kenapa kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Karena sikap hati kita, mungkin kita ada dosa di hadapan Tuhan. Saya percaya dan saya imani firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, di situ dia ada. Saudara imani di sini ada Allah? Saudara percaya bahwa di tengah-tengah saudara ada Tuhan? Pertanyaan berikutnya, apakah semua kita yang hadir di tempat ini merasakan hadiratnya? Kenapa ada orang yang mulai menyembah Tuhan, baru mulai menyembah, sudah menikmati hadirat Tuhan. Sementara ada orang lain yang dari masuk sampai pulang tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Sikap hati kita yang berbeda. Saya sudah pernah khotbah mengenai itu. Mari waktu kita datang, kita imani
bahwa kita mau bertemu dengan Tuhan. Bukan bertemu dengan Ibu Lina, bukan bertemu dengan teman-teman sebelah, bukan bertemu, tetapi kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita imani bahwa saya mau bertemu dengan Tuhan. Sehingga waktu ada pujian, kita mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bukan mengagumi yang pimpin pujian. Bukan mengagumi para singer, bukan mengagumi para pemain musik, tetapi kita mengagumi Tuhan. Amin. Sehingga kita dapat mengenal Allah kita. Nah, itu jadi penghalang. 3 penghalang yang saya kemukakan hari ini. Yang pertama ketidakpercayaan, yang kedua adalah karena harapan kita berbeda dengan kenyataan, dan yang ketiga karena dosa. Terus Ibu Pendeta, bagaimana dong caranya supaya saya bisa kenal Tuhan? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita buka dulu di dalam ayat ini. Ayat yang ke-28. Ini yang pertama, yang harus dilakukan supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ayat yang ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Di sini dikatakan Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kalau saya pakai bahasa yang lain, Yesus bertindak seolah-olah dia sedang mengadakan perjalanan dan dia akan jalan terus. Padahal saya mau bilang, sesungguhnya Yesus datang kepada mereka dan mau berjalan bersama dengan mereka sepanjang hari dengan satu tujuan, untuk meyakinkan mereka, untuk membuka mata mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Waktu sudah malam. Dulu belum sama dengan sekarang, belum ada listrik sehingga di jalan tuh gelap. Orang kalau mengadakan perjalanan malam pasti bahaya. Kedua murid itu bilang, Tuhan, udah mampir dulu, tinggal dengan kami. Karena hari sudah gelap, jangan jalan terus. Ada lagu lama. Tinggal sertaku, tinggal sertaku, kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada tolongan hanya padamu. Dan seterusnya. Murid ini mengatakan, Tuhan, jangan jalan terus, tinggal bersama kami. Poinnya apa di situ, saudara? Supaya kita bisa mengenal Tuhan, kita harus mengundang Yesus, mengundang Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita pribadi. Mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan keluarga kita. Kita buka hati kita buka pintu hati kita buka pintu rumah kita, undang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Yang berikut, setelah Yesus masuk, apa yang mereka lakukan? Kita baca selanjutnya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia terlenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ada 2 di sini. Supaya kita bisa mengenal Tuhan, yang pertama, undang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Biarkan dia menguasai hidup kita. Saya heran, saudara. Saya mengutip di sini.
Kalau saudara undang orang datang ke rumah saudara, saudara mau makan, yang melayani siapa? Apa tamu yang melayani kita? Kita tuan rumah yang melayani. Tapi sekarang yang melayani di sini siapa? Wong Yesus yang ambil roti, dia potong-potong. Roti itu dibagi kepada tuan rumah, mereka yang mengundang. Artinya kendali di dalam rumah itu diserahkan kepada Yesus. Kita undang Yesus masuk dalam hidup kita, biarkan Yesus yang memimpin hidup kita. Sesudah itu makan. Dan di sini dikatakan, loh, bukankah waktu kita di jalan tadi, waktu dia cerita tentang kitab nabi-nabi, dia cerita tentang dirinya, kita itu hati kita berkobar-kobar. Artinya, supaya kita bisa mengenal Tuhan, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu penting buat kita untuk kita bisa mengenal Allah. Pertanyaannya, berapa banyak di antara saudara yang baca dan dengar firman Tuhan setiap hari? Saya tidak akan minta kalau anak TK saya, anak SD saya akan suruh, ayo siapa yang baca Alkitab hari ini. Tapi saya tidak akan melakukan itu kepada jemaat, tapi masing-masing dalam hati, saya baca firman apa enggak. Yang kedua, jadi langkah yang pertama mengundang Yesus, langkah yang kedua pelajari firman Tuhan. Tetapi tidak cukup kita pelajari firman Tuhan, ada langkah yang ketiga, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar, menghidupinya dalam hidup kita, maka kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di sini waktu dia ambil roti, Yesus ambil roti, dia pecah-pecah, dia bagikan kepada murid-muridnya, kepada kedua murid itu. Firman Tuhan mengatakan mata mereka terbuka. Waktu dia bagi roti, kira-kira apa yang peristiwa apa yang mengingatkan mereka? Mereka pasti teringat waktu perjamuan makan malam. Mereka pasti teringat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia ambil roti, dia pecah-pecahkan, bagi kepada murid-muridnya. Murid-muridnya membagi-bagikannya. Dan saat itu mereka ingat peristiwa itu. Dan akhirnya mereka mengatakan, oh ini Yesus. Rindukah saudara mengenal Tuhan lebih benar? Percayalah. Kalau kita merasakan hadirat Tuhan, kita akan menikmati lawatan Tuhan. Percayalah, kalau kita mengenal Tuhan, kita kenal pribadinya, mujizat demi mujizat, tidak usah kita cari, mujizat mengikuti kita. Amin. Saya mau cerita sedikit, ini kisah nyata. Beberapa waktu yang lalu, drum kita bermasalah. Tapi sebelum peristiwa drum bermasalah, ada seorang dari Jakarta telepon saya. Bu Lina, gereja ibu perlu drum elektrik enggak? Saya bilang, oh iya, kebetulan karena apanya di bawah itu, ya, yang diinjak-injak begini nih, sudah agak bermasalah. Tiba-tiba, Bu Lina, gereja ibu perlu drum elektrik enggak? Iya, sudah janji nih mau datang, tapi belum diantar-antar saudara. Minggu lalu itu drumnya bermasalah karena masalah listrik. Jadi seandainya orang itu ndak antar kemarin, kita nggak bisa pakai drum hari ini. Tetapi hari apa itu Om Ian? Tiba-tiba ditelepon, Bu Lina ada di rumah hari ini. Oh iya saya ada, saya akan antar drum. Amin saudara. Tepuk tangan buat Allah kita. Kalau kita kenal Allah kita dekat dengan Allah kita, dia tahu kebutuhan kita, maka dia akan mengirimnya untuk kita. Amin. Kita melihat kembali di sini. Apa yang mereka lakukan setelah mereka kenal Yesus?
Mereka yang tadinya pergi dari Yerusalem mau kembali ke kampung halaman. Tapi ternyata sebelum dalam perjalanan itu Yesus menghampiri mereka. Yesus selalu datang mau menyatakan dirinya kepada kita supaya kita bisa mengenal Dia. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Nah, waktu mereka sudah sampai di situ, mereka sudah kenal Yesus. Mereka kan, oh itu Tuhan. Mereka tidak jadi nginap di Emmaus. Hari itu juga mereka langsung kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Mereka kembali ke Yerusalem untuk bercerita tentang Yesus. Orang yang mengalami pertemuan pribadi, orang yang sudah mengenal Yesus dengan baik, tidak akan tinggal diam, tetapi dia akan bercerita siapa Yesus. Amin. Dia akan kembali, dia akan yang tadinya berjalan menjauhi Tuhan, dia akan kembali ke jalan Tuhan dan dia akan bercerita tentang Yesus. Dan dia akan mengatakan, menyanyikan lagu ini. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Amin saudara, maukah saudara berubah? Maukah saudara mengenal Tuhan dengan benar? Mari cari Dia. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mengenal Allah kita. Mari kita akan tunduk kepala. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita dalam rangka kita memperingati hari kebangkitannya. Kita mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus di mana kita merenungkan betapa besar kasih-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kita akan nyanyikan pujian. Bagaimana yang itu? Ku telah mati dan tinggalkan. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau ingini. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Ampuni kami Tuhan kalau kami belum mengenal Engkau dengan benar. Ampuni kami Tuhan kalau masih ada penghalang yang membuat kami tidak dapat mengenal Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami dapat diurapi oleh Roh Kudus-Mu yang akan memberi kami roh hikmat dan wahyu untuk kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa. Terus berbicara bagi kami karena kami siap untuk terus mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara, hostia yang akan dibagikan itu ada ayat-ayatnya. Berdoalah supaya apapun yang saudara dapatkan itu adalah rema buat saudara. Itu adalah pesan khusus buat saudara hari ini. Jadi sebelum saudara memecahkannya, sebelum saudara makan roti itu, baca dan hayati lebih dulu. Kalau itu janji Tuhan buat saudara. Kalau itu peringatan, itu berarti peringatan bagi saudara. Kalau itu sesuatu yang pengajaran, itu berarti Tuhan sedang mengajar kita. Kita akan menerima unsur-unsur perjamuan kudus. Mari yang bertugas dipersilakan untuk membagi. Saya ingin kita menyanyikan pujian yang dinyanyikan kaum wanita tadi. Bagaimana akan bernyanyi? Kita akan nyanyikan pujian. Bagaimana ku kan bernyanyi. Kita tidak pernah dapat membalas kasih Tuhan. Kita tidak pernah dapat memahami betapa besar kasih Tuhan. Bisa tolong dimunculkan teksnya Putra? Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu. Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya
berserah padamu. Musik akan tetap mengalunkan pujian ini. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Semua sudah menerima unsur-unsur perjamuan kudus. Kita akan berdoa buat unsur-unsur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan tolong kami, supaya sesudah kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, iman kami akan semakin bertumbuh. Pengenalan kami akan Engkau semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Angkatlah roti di tangan kanan saudara. Dan lihatlah dengan iman bahwa roti ini adalah simbol dari tubuh Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan matakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara. Lihatlah dengan iman saudara bahwa di setiap luka Tuhan mengalir darah kudus. Darah yang sanggup untuk menyembuhkan penyakit kita. Darah yang sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, kedua murid itu matanya terbuka setelah dia menerima roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus dan diberikan kepada mereka. Biarlah melalui perjamuan kudus mata rohani kita semakin dibukakan sehingga kita semakin mengenal Allah kita. Mari masing-masing kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, kuduslah namamu. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa buat hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu. Pada saat yang sama kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingatkan kami bahwa Engkau sudah mati buat kami. Dan kami mau mengundang Engkau masuk ke dalam kehidupan kami, menjadi penguasa dalam hidup kami, membukakan segala sesuatu kepada kami supaya kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi Engkau Allah yang mengenal mereka. Allah akan menolong mereka, Allah akan menjamah mereka, menjawab kebutuhan mereka sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, beri hikmat kepada mereka supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Jadikan kami berkat, jadikan kami anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kami tidak dapat berdiam diri selain kami selalu mau bercerita
memperkenalkan Yesus kepada setiap orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.